Shalom bro dan sis, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita semua berharap ada perubahan, ada terobosan baru dalam hidup kita. Tapi kadang kita merasa, kok hidup begini-begini saja ya? Mungkin renungan singkat hari ini bisa jadi jawaban buat kita semua. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 dan 2, ada kisah tentang seorang janda, istri dari salah satu nabi. Ia datang kepada Elisa dan berkata, "Suamiku hambamu telah mati, dan sekarang penagih hutang datang hendak mengambil kedua anakku menjadi budak." Bayangkan, seorang hamba Tuhan, tapi tetap mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan hampir kehilangan anak-anaknya karena hutang. Dan ini realita yang juga bisa terjadi pada siapa saja, bahkan orang percaya sekalipun. Mengapa seseorang bisa jatuh miskin? Biasanya karena 2 hal. Pertama, karena musibah atau bencana. Kedua, karena pilihan hidup yang salah. Dan bagi janda ini, ia mengalami musibah yang tidak bisa dikendalikannya. Lalu dalam 2 Korintus 9 ayat 10, firman Tuhan berkata, "Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagimu dan melipat gandakannya." Tuhan tahu kebutuhan kita, makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Tapi Dia juga ingin kita punya benih untuk ditabur, bukan hanya roti untuk dimakan. Roti untuk kita nikmati, tapi benih untuk ditabur kembali, supaya nanti ada panen. Masalahnya banyak orang memakan semua berkatnya. Tidak ada yang disisihkan untuk ditabur. Dan saat musim kering datang, mereka tidak punya lagi benih. Karena itu Tuhan mau kita belajar menabur. Menabur juga tidak bisa sembarangan. Yesus berkata, benih yang jatuh di tanah yang subur, itu yang berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Lahan subur itu bisa berarti memberkati pelayanan misi, membangun rumah Tuhan, menolong sesama, atau menabur kepada orang-orang yang Tuhan tugaskan untuk kita bantu. Dan ingat, menabur juga harus pada waktu yang tepat. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "Tebarkanlah jala di sisi kanan perahu." Dan saat mereka taat, mereka menuai hasil yang besar. Begitu juga dengan kita. Ketaatan membuka pintu kelimpahan. Selain benih, Tuhan juga memberi roti untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Tuhan tahu apa yang kita perlukan, tapi Dia ingin kita bijak. Kita perlu tahu mana yang roti untuk dimakan dan mana yang benih untuk ditabur. Mari kita renungkan sejenak. Apakah selama ini kita hanya fokus pada kebutuhan kita sendiri? Apakah kita sudah menyisihkan bagian dari berkat kita untuk ditabur kembali? Apakah kita menabur di tempat yang Tuhan kehendaki? Setiap musim hidup adalah kesempatan baru untuk menabur. Jangan lewatkan musim ini tanpa menabur. Karena panen besar hanya datang kepada mereka yang menabur dengan taat dan setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia menyediakan roti untuk kebutuhan hari ini dan benih untuk masa depan kita. Kalau kita hanya memikirkan hari ini, kita akan makan semuanya habis. Tapi kalau kita menabur dengan iman dan ketaatan, Tuhan akan melipat gandakan berkat itu. Jangan takut untuk menabur. Karena tangan yang terbuka untuk memberi, juga tangan yang siap menerima berkat yang lebih besar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, kalau kami masih mendapatkan anugerah-Mu di hari ini. Terima kasih buat berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu, dan kami yang menonton video renungan ini, rindu ada perubahan dalam hidup kami. Berikan kami hikmat dalam setiap berkat yang Engkau berikan, agar kami bisa mengelolanya. Biarlah dari berkat yang Engkau berikan, kami menjadi saluran berkat buat orang lain. Berikan kami roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Dan biarlah benih yang telah kami tabur, kiranya Engkau berkenan melipat gandakannya, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika video ini kamu suka, klik like, subscribe, dan share ya,
Biarlah channel ini berkembang dan menjadi berkat juga buat orang lain.